Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Matthew Alvin dari kelas DE 46A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 dari kelas estetika yang merupakan tugas video presentasi. Di sini di karya estetika barat yang saya memilih karya berjudul Hermes Crying the Infant Dionysius. Pembuatnya Praxiteles. Tahun pembuatannya 330 sampai 350 sebelum Masehi. Medianya marmer putih. Oke, seperti yang bisa kita lihat sama-sama, media pembuatannya sudah terlihat jelas ada marmer putih, terlihat dari warna dan teksturnya sendiri. Patung ini menggambarkan Hermes, utusan para dewa dan pemandu jiwa ke dunia bawah, menggendong bayi Dionysius dalam gekapannya. Hermes sudah mudah dikenali dengan sendal bersayap dan topi berkepala sayapnya, berdiri dalam pose yang santai, menunjukkan rasa anggun dan keluasan. Guys, kontur pada patung ini sangatlah detail. Warna patung ini dibuat dari marmer putih yang memberikan tampilan monokrotik, monokrotik. Warnanya memberikan kesan murni dan elegan yang sesuai dengan estetika Yunani klasik. Bangun patung ini memiliki bentuk yang sangat realistis dan detail dengan Hermes yang membawa bayi Dionysius di dalam posisi tegak. Patung ini mengekspresikan kedua karakter dengan jelas dan terperinci. Tekstur marmer yang digunakan memberikan permukaan yang halus dan polos yang menunjukkan kemahiran seniman dalam mengukir detail seperti lipatan, pakaian, rincian anatomi. Ruang dan waktu. Patung Hermes Flying the Infant Dionysius diperkirakan dibuat sekitar abad keempat sebelum Masehi. Pada periode ini, seni Yunani klasik ini kuno dan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ruang patung ini awalnya ditempatkan di kuil Dionysius, Olympia, Yunani. Oleh karena itu, ruang tempat awal patung ini dipajang ada dalam konteks kuil tersebut. Namun patung tersebut telah hilang dan tidak ada yang dapat mengunjungi lokasi aslinya. Untuk melihatnya, beberapa patung Hermes and the Infant Dionysius yang lain dibuat oleh seniman-seniman yang berada dan berbeda dan dapat ditemukan di museum koleksi seni di seluruh dunia. Asas atau prinsip rupa desain. Harmoni pose Hermes yang menggendong Dionysus kontras dan menonjol dan menggambarkan bentuk yang ideal, irama, dan tidak ada karena ini adalah patung gradasi, tidak ada kesatuan. Hermes Dionysius merupakan kesatuan yang menggambarkan sejarah Yunani kuno. Oke, mohon maaf saya tidak menyebutkan poinnya. Tadi kita masuk di formal, sekarang berarti kita lanjut ke interpretasi. Sentimentalitas dan estetika keindahan teori Edmund Burke Feldman menekankan pengalaman estetika yang melibatkan emosi dan sentimentalitas yang signifikan di dalam ikatan emosional yang mendalam terbentuk ketika Hermes dengan lembut memegang bayi Dionysus. Penonton diarahkan untuk merasakan keindahan dan ketenangan saat itu, sempurna dalam proporsi dan harmonisasi. Selain itu, teori Feldman membahas konsep sublime yang terkait dengan keindahan
proporsi, dan harmoni dalam karya yang sempurna antara Hermes dan Dionysus, menciptakan kesan keseluruhan yang mengagumkan, yang membangkitkan perasaan kagum, yang sublime, estetika kejelasan dan kesempurnaan. Setiap detail karya ini menunjukkan kesempurnaan estetika, pencarian keindahan yang sempurna ditunjukkan oleh kejelasan, pahatan proporsi yang tepat, dan keharusan tekstur. Pasiteles, seorang seniman yang membuat karya ini, menunjukkan kesempurnaan dalam segala aspeknya dengan hati-hati. Oke, untuk poin selanjutnya kita masuk ke poin penilaian. Sentimentalitas dan kelembutan karya ini menciptakan sebuah atmosfer sentimentalitas yang kuat, menggambarkan kelembutan Hermes dalam maut bayi Dionysus. Dalam konteks teori Troutman, keterlibatan emosional yang tercipta melalui sentuhan visual menciptakan pengalaman yang estetika yang mengharukan dan memikat. Supreme dan proporsi harmonis, proporsi antara Hermes dan Dionysus menciptakan efek supreme, penggunaan proporsi yang tepat membawa keindahan yang luar biasa mengiring penonton untuk merasakan keagungan dan keharmonisan dalam karya tersebut. Estetika kesempurnaan dan kejelasan dalam pandangan Feldman, karya ini mencapai tingkat estetika kesempurnaan, kejelasan, pahatan, kesempurnaan, promosi, dan keharusan tekstur yang memberikan visual menawan dan mencerminkan keindahan, keinginan seniman untuk mencapai tingkat keindahan yang optimal. Sensasi respon emosional, mohon maaf, emosional mendalam penonton diundang untuk meresapi kelembutan patung dan merespon hubungan antara Hermes dan Dionysus dengan perasaan yang intens, unik, dan personal. Teori Feldman menekankan bahwa setiap pengalaman estetika adalah pengalaman unik dan personal. Dalam konteks ini, penilaian dapat mengakui bahwa karya ini mungkin memunculkan respon yang bervariasi setiap individu dan menciptakan keunikan dalam persepsi yang dan interpretasi. Pertanyaan dan refleksi karya ini merangsang pertanyaan dan refleksi tentang mitologi hubungan antara dewa-dewa Hermes dan Dionysus. Dalam teori estetika Feldman, kemampuan karya seni untuk memicu pertanyaan dan refleksi tanda keberhasilan yang dalam pencapaian keterlibatan intelektual penonton. Oke, kita lanjut ke karya kedua yang merupakan tembok Cina atau biasa disebut Great Wall of China. Nah, Great Wall of China ini kita bisa melihat, melihatnya. Pembuatnya adalah Kaisar Qin Shi Huang. Tahun pembuatannya 476 sampai 770 sebelum Masehi. Media pembuatannya batu, tanah liat, bata, dan kayu panjang. Kita mulai dari deskripsi karya. Tembok besar Tiongkok atau lebih dikenal sebagai The Great Wall of China adalah sebuah struktur pertahanan sepanjang ribuan kilometer yang dibangun di Tiongkok kuno. Tembok ini awalnya dibangun untuk melindungi wilayah Tiongkok dari serangan suku nomaden utara. Tembok ini memiliki sejarah panjang yang mencakup beberapa dinasti, yang sebagian besar dari tembok yang masih ada saat ini berasal dari dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Tembok besar Tiongkok adalah salah
Satu keajaiban dunia yang terkenal menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya dengan pandangan dan indahnya melintasi pegunungan dan dataran Tiongkok. Oke, kita lanjut lagi ke formal. Guys, Great of Great Wall of China memiliki garis-garis yang panjang dan berkelok-kelok yang mengikuti tipografi pegunungan di mana dinding tersebut dibangun dari garis-garis ini, menggambarkan kontur jarak yang memukau. Warna kaya ini terbuat dari batu dan bahan alami lainnya yang memberikan warna yang variasi. Nah, bisa kita lihat nih, warnanya variasi terlihat dari bentuk batu-batu yang tersusun ini tanpa menggunakan istilahnya pewarna lain ya. Pewarnaannya itu dari batu dan warna-warna alami intinya, bahan alami. Tergantung pada lokasi bahan yang digunakan pada batu-batu tersebut seperti abu, coklat, dan memberikan warna pada struktur ini. Bangun. Bangun. Struktur ini memiliki bentuk yang panjang berkelok-kelok yang mengikuti perjalanan pegunungan dan lembah. Bentuknya membentang sepanjang sejumlah wilayah geografis dan menciptakan gambaran visual yang luar biasa. Tekstur batu-batu yang menggunakan digunakan dalam membangun memiliki tekstur yang berbeda-beda tergantung jenis batuan dan tekstur yang menambahkan elemen-elemen visual yang kaya dan kompleks ke struktur tersebut. Ruang dan waktu. Great Wall of the China menciptakan ruang dan waktu dalam arti yang lebih luas. Ini adalah struktur yang melintasi sejumlah provinsi dan wilayah di Cina dan telah berdiri selama ribuan tahun menciptakan koneksi dengan masa lalu yang dalam. Harmoni. Harmoni dalam konteks harmoni mengacu pada warna Great Wall yang menyatu dengan lingkungan alamnya. Konstruksi ini disesuaikan dengan perubahan medan dan alam sekitarnya, menciptakan kesan harmoni yang lengkap, alam dan kontras dalam Great Wall of China, terutama terletak pada perbedaan struktur dan kuat struktur alam yang real dan indah di sekitarnya. Kontras menyoroti bagaimana manusia telah mencoba mengatasi alam dan mengendalikan iramanya. Dalam konteks ini mencerminkan perulangan elemen-elemen struktur ini, perulangan menara pengawas dan dinding yang terus menerus diciptakan ciptakan ritme visual gradasi. Gradasi dalam hal tinggi rendah secara permukaan tekstur. Warna batu yang digunakan kesatuan-kesatuan dalam konteks Great Wall of China adalah bentuk struktur ini menyatukan dan melingkupi wilayah menciptakan kesan kesatuan dan perlindungan. Oke, kita lanjut ke interpretasinya. Suprema dan keagu- keagungan dalam teori Feldman, pengalaman suprema dapat melalui keagungan dan kehebatan tembok besar Tiongkok dengan panjangnya yang luar biasa dan kemampuannya melintasi berbagai jenis sikap, menciptakan pengalaman yang mengesankan dan mengagumkan, memunculkan perasaan kagum yang bersifat supreme
rasa sentimentalitas tembok besar membangkitkan rasa dan sentimentalitas yang dalam para pengamat sebagai monumen sejarah yang melintasi berbagai periode dan menghadapi berbagai tembok ini memicu kebanggaan nasional, kehormatan, dan rasa keterikatan dengan sejarah. Keindahan keseluruhan harmoni meskipun terdiri dari bagian-bagian yang dibangun pada waktu yang berbeda, tembok besar Tiongkok memiliki keindahan keseluruhan dan harmoni pandangan yang dipresentasikan oleh tembok ini dengan bentangan yang menyatu dengan alam, menciptakan komposisi visual yang indah dan harmonis, estetika keterlibatan dan respon tembok besar mengundang keterlibatan emosional dan respon pengamatnya. Pengalaman berjalan di sepanjang tembok melihatnya dari kejauhan mungkin ada keterlibatan yang mendalam merangsang respon emosional yang kuat, estetika unik dan teori unik dan personal. Teori Feldman menekankan keunikan pengalaman individu pengamat mengunjungi tembok besar yang mungkin memiliki respon eh, perf- personal mempengaruhi pengalaman unik mereka itu berhubungan dengan keindahan alam, sejarah, atau perasaan petualangan, pert- pertanyaan, dan refleksi tembok besar Tiongkok merangsang pertanyaan refleksi mengenai kelanjutan dan makna keber- keberadaan sebagai suatu momen monumental. Tembok ini memicu pemikiran tentang dampaknya terhadap masyarakat dan sejarah sesuai dengan prinsip teori Feldman yang tentang pertanyaan dan refleksi bagian dari pengalaman estetika. Oke, kita ke bagian terakhir yaitu penilaian. Supreme dan keagungan tembok besar Tiongkok menciptakan pengalaman supreme dengan keagungan skala yang luar biasa. Dalam pandangan Feldman, pengalaman estetika yang bersifat supreme menciptakan perasaan kagum, kehormatan yang mungkin diakui dalam monumentalitas tembok besar. Rasa dan sentimentalitas Feldman menyoroti pentingnya rasa dan sentimentalitas dalam pengalaman estetika tembok besar dengan sejarahnya yang kaya dan beragam. Mungkin membangkitkan rasa hormat, kebanggaan nasional, dan sentimen historis dalam pengamatannya. Keindahan dan keseluruhan dan harmoni meskipun strukturnya terdiri dari berbagai bagian bangun pada periode yang berbeda, tembok besar Tiongkok memiliki keindahan keseluruhan harmoni dalam penataannya, pandangan serangkaian dinding yang melintasi pandangan alam menciptakan komposisi visual yang harmonis, estetika dan keterlibatan dan respon tembok besar Tiongkok tidak hanya merupakan karya seni arsitektur juga tetapi sebuah monumen sejarah yang mengundang keterlibatan emosional dan respon dari pengunjung. Kehadiran tembok yang melintasi berbagai landscape dan kondisi geografis menawarkan pengalaman dalam dan beragam estetika unik. Setiap setiap individu mengunjungi tembok besar yang mungkin memiliki pengalaman unik unik dan personal apresiasi terhadap keindahan alam, rasa berkelanjutan sejarah, bahkan perasaan eksplorasi
keuangan yang menjadi faktor yang mempengaruhi respon terhadap tembok ini. Dan refleksi yang sering dengan teori Feldman, keberhasilan tembok besar Tiongkok sebagai karya dapat diukur melalui kemampuan kemampuannya untuk memicu pertanyaan dan refleksi sejarah panjang peran tembok dalam budaya pertahanan mungkin memicu pemikiran perjalanan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah pengucapan sama presentasi. Apabila presentasi saya masih banyak kurang, saya mohon maaf. Mungkin ke depannya bisa saya perbaiki ke depannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.